pembahasan pada malam hari ini, yaitu judulnya materi kita pada malam hari ini adalah keutamaan bulan Rajab termasuk Syahrul Haram atau bulan Rajab bagian dari Syahrul Haram. Hal ini sebagaimana Allah firmankan di dalam surat At-Taubah ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas syuhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim. Ya. Ini adalah surat At-Taubah, di mana dalam Al-Qur'an ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya hitungan tahun dalam satu tahun ini ada 12 bulan. Nah, kemudian di antara yang 12 bulan ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan 4 bulan minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan ada 4 bulan yang Allah muliakan, yang Allah berikan keistimewaan yang 4 bulan ini, sehingga ya 4 bulan ini adalah berturut-turut 3 bulan, yang 1 bulan terpisah. Ya, itu penjelasannya ada di dalam kitab hadis Sahih Bukhari, yang 3 bulan berturut-turut, yang 1 bulan terpisah. Apa di antara 4 bulan yang akan Allah yang mempunyai keistimewaan? Yang pertama adalah bulan Muharram, yang kedua bulan Dzulqa'dah, yang ketiga bulan Dzulhijjah. Kemudian yang keempat, itu agak terpisah tuh ya, bulan Rajab. Nah, sekarang kita berada di bulan Rajab atau bulan Rajab. Nah, bulan Rajab ini adalah termasuk bagian daripada bulan yang Allah muliakan. Bagian yang Allah muliakan. Bahkan Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya ketika menafsirkan minha arba'atun hurum, yang dimaksudkan bulan yang Allah muliakan di sini manakala ada hamba Allah melakukan amal soleh di bulan-bulan yang Allah muliakan, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dia melakukan perbuatan dosa, maka dosanya pun juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dapat penjelasannya dalam kitab Ibnu Katsir yang menjelaskan tentang ayat ini, bahwasanya barang siapa yang beramal soleh di bulan-bulan yang Allah muliakan, seperti di bulan Rajab pada saat ini kita telah memasuki bulan Rajab, ketika kita melakukan amaliyah ubudiyah kita kepada Allah, entah melaksanakan puasa sunnah di bulan Rajab atau kita melakukan zikir di bulan Rajab, ya, ada beberapa zikiran yang disunahkan di bulan Rajab, maka ketika kita mengamalkannya, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Rajab ini termasuk daripada bulan yang Allah muliakan. Dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna rajaba syahrullahil asad." Kata Nabi, ya, ingatlah, sesungguhnya bulan Rajab ini adalah bulannya Allah Al-Asam, yang tuli. Maksudnya apa? Maksudnya adalah semua kebaikan-kebaikan, semua amal soleh yang dilakukan oleh hambanya di bulan Rajab tidak ada yang ketinggalan oleh malaikat kiramal katibin, semuanya dicatat di buku catatan amal kita. Kalau kita di bulan Rajab ini melaksanakan kesunahan di bulan Rajab,
Di antaranya puasa sunnah di bulan Rajab. Alhamdulillah nih, ya kita sudah masuk kepada hari yang kedua. Kemarin waktu hari Rabu, kalau kita lihat tanggalan di kalender itu tanggal 1. Hari Kamis ini tanggal 2. Alhamdulillah, bukan saya dengan maksud pamer, saya sudah 2 hari puasa, dari hari Rabu sama hari ini, hari Kamis, gitu ya. Nanti ada pahalanya kalau kita puasa hari pertama pahalanya berapa, hari kedua pahalanya berapa, hari ketiga pahalanya berapa. Ya walaupun nanti ada yang bertanya, ada yang sempat mengatakan, oh katanya ini hukumnya begini, silahkan nanti mau ditanyakan silahkan ya. Sebabnya kan kita di sosmed tuh banyak ya ini informasi-informasi tentang hal ini ya. Tapi kita sebagai orang yang taat beribadah kepada Allah, ketika kita mendengarkan penjelasan-penjelasan hal demikian, patut kita tanyakan kepada guru kita atau kepada orang yang lebih memahami dan orang yang lebih mengerti tentang agama. Sebab apa? Sebabnya kan penjelasan-penjelasan yang berseliweran seperti itu, nah itu mereka patokannya, kitabnya atau dalilnya yang menjadikan referensi mereka itu apa. Nah gitu. Jadi kalau seorang guru ngaji atau mereka yang mumpuni di bidang agama, ketika ditanya bagaimana tentang ini, puasa ini, itu ada rujukannya. Kitabnya kitab apa, gitu. Bisa dipertanggungjawabkan dalilnya. Jadi intinya kita ketika ingin mendapatkan fadilah keutamaan di bulan Rajab ini, pertama kita dianjurkan untuk melaksanakan puasa di bulan Rajab. Ya, sebab bulan Rajab ini kata Nabi tadi, ala inna rajabah sahrullahil asham, yaitu bulannya Allah, al asham yaitu yang tuli. Maksudnya apa? Kiromal katibin, malaikat pencatat amal, ya, setiap perbuatan manusia, entah perbuatan amal soleh maupun amal salah, perbuatan baik maupun perbuatan buruk, semua tidak ada yang ketinggalan, tercatat. Tetapi khusus di bulan Rajab ini, kenapa dikatakan al-asham, bulan yang tuli? Maksudnya malaikat kiromal katibin tidak akan mendengarkan, tidak akan mencatat keburukan-keburukan hambanya, tetapi yang dia lihat kebaikan-kebaikannya itu hanya ada di bulan Rajab. Tuh, keistimewaan bulan Rajab berarti apa? Keistimewaannya adalah setiap amal soleh yang kita lakukan itu selalu diutamakan, ya, selalu dicatat dan tidak pernah ketinggalan. Dan ketika kita melakukan perbuatan dosa, kesalahan di bulan Rajab, ya, malaikat kiromal katibin dia tidak mendengar kesalahan-kesalahan kita, sehingga dia luput menulis catatan-catatan dosa kita. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah setiap kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun tidak itu akan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kesalahan yang sekiranya tidak seberapa atau dianggapnya itu ringan, itu dianggapnya diampuni kesalahan-kesalahan kita. Itulah kehebatan bulan Rajab. Dikatakan syahrullah, yaitu bulannya Allah. Dan di dalam hadis yang lain dikatakan inna rajabah syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadana syahru ummati. Sesungguhnya bulan Rajab bulannya Allah dan bulan Sya'ban bulannya Nabi, bulanku kata Nabi, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Nah, ini mempertegas keterangan hadis Nabi di atas. Nah, kemudian pendapat ba'dul hukama, ulama-ulama ahli hikmah, mereka yang sudah sangat dekat dengan Allah, sehingga kemakrifatannya mengetahui tentang hal-hal yang kita yang makomnya nggak sama dengan mereka, berpendapat bahwasanya inna rojaba lil istighfar minal dzunub wa sya'bana li islahil qalbi minal uyub wa ramadhana li tanwiril qulub wa lailatal qadari li taqarrubi ilallahi ta'ala. Maksudnya apa? Maksudnya adalah menurut ba'dul hukama, sekarang kita berada di bulan Rajab.
mumpung kita berada di bulan Rajab adalah litathiril badan, adalah bulan untuk membersihkan badan kita minaz dzunubi, dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Tuh, ya. Jadi bulan Rajab ini adalah litathiril badan minaz dzunub, adalah bulan untuk membersihkan badan kita dari dosa-dosa yang selama ini kita berbuat dosa. Ya. Yang kedua, wa sya'bana litathiril qalbi minal uyub. Bulan Sya'ban, setelah kita nanti masuk bulan Sya'ban, adalah untuk membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Begitu masuk Ramadan, wa ramadhana litathirir ruh, bulan Ramadan adalah untuk membersihkan jiwa kita, mensucikan jiwa kita. Sehingga ketika Ramadan dia masuk di bulan Ramadan, karena sebelumnya di bulan Rajab dia telah membersihkan dosanya, dan di bulan Syaban dia telah mensucikan hatinya dari penyakit-penyakit hati, iri, dengki, sombong, semua itu dibersihin. Ya, begitu masuk Ramadan, fase berikutnya adalah litathirir ruh, membersihkan jiwanya. Kalau kita berhasil beberapa fase tadi yang kita lalui, bulan Rajab adalah bulan untuk membersihkan dosa-dosa kita, bulan Sya'ban adalah untuk membersihkan kotoran-kotoran hati kita dari penyakit iri, dengki, sombong, takabur, dan lain sebagainya. Kita buang itu dari hati kita bersihkan hati kita dari penyakit hati kita. Begitu masuk Ramadan, Ramadan itu adalah untuk membersihkan jiwa kita, ruh kita. Kalau kita berhasil melakukan itu semua, insya Allah hati kita, diri kita akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena akan lebih mudah hidayah Allah masuk ke dalam hati kita kalau hati kita betul-betul sudah bersih dari penyakit-penyakit hati. Inilah kenapa ada bulan Rajab, kenapa ada bulan Sya'ban, lalu kita masuk berikutnya ke bulan Ramadan. Ini adalah salah satu upaya persiapan kita sebelum masuk Ramadan, kita sudah betul-betul ya membersihkan badan kita dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ya, apalagi bulan Rajab ini adalah bulan untuk lil istighfar. Tadi dikatakan bulan Rajab ini adalah bulan lil istighfar. Kata siapa? Kata Ba'dul Hukama, yaitu adalah bulan untuk memohon pengampunan dosa kepada Allah. Sehingga di bulan Rajab ini ada beberapa zikiran-zikiran yang disunahkan. Dari tanggal 1 Rajab sampai tanggal 10 Rajab kita disunahkan membaca Subhanallahil Hayyil Qayyum. Subhanallahil Hayyil Qayyum. Itu dari tanggal 1 Rajab sampai tanggal 10 Rajab. Subhanallahil Hayyil Qayyum. Itu dibaca tuh setiap hari sebanyak berapa kali? 100 kali. Itu zikiran di bulan Rajab. Subhanallahil Hayyil Qayyum, Subhanallahil Hayyil Qayyum. Kemudian yang kedua, kita dianjurkan, disunahkan memperbanyak baca istighfar selama di bulan Rajab. Yaitu setiap habis Isya kita baca Robbighfirli warhamni watub alayya. Robbighfirli warhamni watub alayya sebanyak 70 kali. Waktu Isya dan waktu subuh. Menurut Wahab bin Munabbih, ya, dikatakan barang siapa yang membaca istighfar, ya, itu akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan di dalam Kanjun Arus, di dalam kitab tersebut dikatakan orang-orang yang membaca istighfar itu dijamin dia tidak akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang dibaca selama di bulan Rajab, bulan yang Allah muliakan, dan barang siapa yang melakukan amaliyah ubudiyah, amal soleh di bulan Rajab ini, maka akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya oleh karena itu setiap habis Isya jangan lupa selalu membaca Robbighfirli warhamni watub alayya selama bulan Rajab sebanyak 70 kali. Dan setiap habis subuh ya dibaca 70 kali. Habis Isya 70 kali, habis subuh 70 kali.
Ya. Kemudian istighfar berikutnya kita dianjurkan setiap harinya cukup 3 kali dibaca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu namanya sayyidul istighfar. Dibaca setiap hari 3 kali setiap selama di bulan Rajab. Dibaca 3 kali ya. Nah, kemudian baca apa lagi? Nah, kemudian nanti di akhir bulan Rajab, di hari Jumat bulan Rajab, ketika khotib naik mimbar, baca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah itu dibaca Jumat terakhir di bulan Rajab ketika khotib berada di atas mimbar. Sebanyak 35 kali kita membacanya. Itulah wiridan-wiridan yang disunahkan kita amalkan selama di bulan Rajab. Ya, tujuannya apa? Tujuannya kita mengikuti sunnah Rasul dan supaya kita mendapatkan keutamaan di bulan Rajab. Karena bulan Rajab ini bagian dari bulan haram, bulan yang Allah muliakan. Barang siapa yang beramal di bulan haram, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ditambah dengan berpuasa di siang harinya, ya minimal ya entah 3 hari, pokoknya jangan sampai kita enggak sama sekali. Sebab apa? Sebab adanya bulan Rajab ini setahun sekali. Ibaratnya itu kalau kita enggak puasa sunnah sama sekali di bulan Rajab, sayang. Karena umur kita enggak tahu yang akan datang tahun depan nyampe atau enggak. Ya, sedangkan Nabi pernah bersabda di dalam hadisnya, dan ini kayaknya hadisnya hadis sahih. Sebabnya di dalam kitab Jami'is Shogir keterangan ini didapat. Kata Nabi begini, saumu awali yaumin min rojaba kaparatu salasi sinin. Barang siapa yang berpuasa di hari pertama bulan Rajab, itu akan diampuni dosa 3 tahun. Di hari pertama bulan Rajab akan diampuni dosa 3 tahun. Dan di hari kedua bulan Rajab berpuasa diampuni dosa 2 tahun. Dan di hari ketiga berpuasa di bulan Rajab akan diampuni dosa 1 tahun. Di hari keempat, di hari kelima, di hari seterusnya itu 1 bulan 1 bulan diampuni dosa. Kalau kita berpuasa di hari keempat, kelima, keenam. Itu keterangan dari hadis Nabi kama fil Jami'is Shogir, sebagaimana keterangan tersebut didapat di dalam kitab kumpulan kitab hadis Jami'us Shogir. Saya punya kitabnya, tebalnya segini ya. Kitab Jami'us Shogir itu kumpulan-kumpulan hadis Nabi yang dijadikan hujah yang bisa kita amalkan dalam urusan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Adapun penjelasan yang lain, ya itu banyak lagi keterangan-keterangan tentang keutamaan puasa di bulan Rajab. Nah, itu yang perlu kita ketahui ya, beberapa keutamaan mengenai keutamaan di bulan Rajab tersebut. Nah, mungkin sebelum saya teruskan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya, silahkan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga silakan. Ini Fitri nggak pakai video ya? Oh ya. Punten nggak pakai video. Mau nanya. Ya. Nah, ini kan puasa Rajab ya Pak. Nah, namun saya kan juga masih ada hutang puasa ya. Iya betul. Nah itu untuk pahala dan niatnya bagaimana ya? Gitu. Tapi saya niatnya bayar puasa dulu karena wajib. Namun diniatkan dibayarkan di bulan Rajab gitu, disebutkan bulan Rajabnya. Apakah seperti itu boleh gitu ya? Kemudian yang kedua kalau saya baca itu bulan Rajab sama dengan bulan haram gitu ya. Nah itu maksudnya lebih ke apa ya Pak gitu? Itu sih 2 pertanyaannya.
Ya, bagus. Ya, Tur nuhun. Ya, sami-sami. Ya. Ya, tadi pertanyaannya itu bagaimana kalau kita punya utang puasa? Nah, ini kita kembali kepada hadis Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu, sesungguhnya semua amal tergantung kita niatnya. Nah, sekarang kita berada di bulan Rajab sambil ngodoin puasa Ramadan yang pernah kita lewati, yang pernah kita punya utang di bulan Ramadan kemarin. Boleh nggak? Boleh. Lalu niatnya dua, boleh? Boleh niatnya dua. Ya. Bagaimana niatnya? Pakai bahasa Indonesia nih niatnya ya. Niat saya puasa esok hari menunaikan qada bulan Ramadan sekaligus melaksanakan puasa sunnah di bulan Rajab. Tuh, ya. Gitu niatnya. Jadi kalau niatnya seperti itu dapat dua, tapi kalau niatnya qada doang kagak dapat dua tuh. Ya. Karena kita mau berangkat ke pasar, niat mau beli ikan bandeng. Niatnya ikan bandeng dong dapat ikan bandeng. Tapi sekalian kita beli ikan asin gitu, yang lainnya dapat semua tuh. Karena kita niatnya banyak, bukan hanya ikan bandeng doang. Jadi kalau kita niat ke pasar mau beli ikan bandeng ya dapatnya bandeng doang. Nah, kita juga nih berada di bulan Rajab, sekaligus kita niat qada Ramadan di bulan Rajab, ya, niat saya puasa esok hari menunaikan qada bulan Ramadan, sekaligus saya niat puasa sunnah di bulan Rajab karena Allah Ta'ala. Insya Allah. Jadi kodoknya kita kebayar, kesunahan dan keutamaan fadilah di bulan Rajabnya kita dapat karena berada di waktu bulan Rajab. Begitu. Walaupun ada pendapat lain. Pak Punten, nanya lagi. Ya, silakan. Pakai fardu nggak, Pak? Oh iya, boleh. Iya, pakai fardu. Iya, pakai fardu. Gitu. Ya. Niat saya esok menunaikan qada puasa esok hari, qada puasa Ramadan esok hari fardu karena Allah Ta'ala, sekaligus pula niat saya puasa sunnah di bulan Rajab karena Allah Ta'ala. Begitu. Jadi yang keduanya karena Allah Ta'ala. Gitu. Jadi kita niatnya dua. Ya, untuk satu perjalanan ibadah tapi niatnya dua. Insya Allah kita akan mendapatkan keutamaan sunnah bulan Rajab. Gitu. Terus tadi dikatakan yang kedua pertanyaannya, kenapa bulan Rajab itu dikatakan bulan haram? Gitu ya, Bunya. Itu kan tadi ya pertanyaannya ya. Kenapa bulan Rajab dikatakan bulan haram? Yang dimaksud apa? Ya betul Pak. Saya baca kan bulan Ramadan, bulan Rajab disebut sebagai bulan haram. Betul. Itu kan maksudnya ya. Nah, ini sesuai dengan firman Allah dari di awal saya sampaikan bahwasanya Allah berfirman di dalam surat At-Taubah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna iddatas syuhur indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dalam satu tahun itu kata Allah ada 12 bulan. Dan di antara 12 bulan ada 4 bulan termasuk bulan hurum. Bulan haram, maksudnya bulan hurum itu bulan haram. Apa di antaranya bulan haram? Bulan Muharram, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, terus yang terpisah agak jauh namanya bulan Rajab. Nah, bulan Rajab termasuk bulan haram. Bulan haram artinya bulan yang Allah muliakan. Kenapa Allah muliakan? Karena barang siapa yang beribadah di bulan haram, itu pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya begitu. Dan barang siapa yang berbuat dosa, berbuat maksiat, maka perbuatan dosa dan perbuatan maksiatnya pun juga akan dilipat gandakan balasannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Makanya 4 bulan tadi ya, kita jangan berbuat jolim, jangan kita berbuat dosa. Kalau bisa kita banyak-banyak beribadah kepada Allah. Sehingga di bulan Rajab ini ada beberapa kesunahan yang mesti kita lakukan, di antaranya berpuasa di bulan Rajab. Yang kedua, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama memperbanyak istighfar kepada Allah, karena tadi kata ba'dul hukama bahwasanya bulan Rajab ini adalah inna rajaba lil istighfar. Bulan Rajab adalah bulan istighfar.
Bulan Rajab adalah bulan litathhiril badan minaz dzunub. Bulan Rajab adalah bulan untuk membersihkan badan dari dosa. Gitu ya. Nanti bulan Sya'ban adalah bulan li islahil qalbi, untuk membersihkan hati dari penyakit hati, iri, dengki, takabur dan sebagainya. Begitu masuk Ramadan udah bersih tuh ya. Dosa kita udah bersih tuh, hati kita dari penyakit-penyakit hati. Bulan Ramadan adalah bulan litanwiril qalbi atau litathhiril ruh, bulan untuk membersihkan jiwa, ruh kita. Kalau dosa kita sudah habis, kalau penyakit hati kita sudah habis, maka akan mudah cahaya dari Allah akan masuk ke dalam hati kita. Tuh ya. Sehingga ibadah puasa kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disediakan oleh Allah bulan Rajab, bulan Sya'ban, begitu masuk Ramadan, kita sudah betul-betul siap menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan perjuangan, bulan pengorbanan, bulan kita berperang melawan hawa nafsu. Kalau kita sudah mempersiapkan diri dari bulan Rajab, bulan Sya'ban, insya Allah begitu masuk Ramadan, secara mental, secara fisik, secara spiritual kita sudah siap. Karena kita sudah berlatih melaksanakan puasa sunnah di bulan Rajab. Ketika masuk Ramadan udah nggak kaget tuh puasa, gitu. Karena kita sudah melatih diri melaksanakan puasa di bulan Rajab. Gitu, udah melatih diri memperbanyak zikir kepada Allah. Begitu masuk Ramadan, kita lebih dekat lagi taqarruban ilallah, memperbanyak tadarus Quran, zikir dan sebagainya. Karena kita sudah sebelumnya sudah melalui persiapan, latihan sejak bulan Rajab. Begitu masuk Ramadan, insya Allah akan diberikan kemudahan oleh Allah menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Ya, itu bagaimana? Silahkan jawaban yang saya sampaikan tadi. Ya, Ibu. Ya, bagus tadi pertanyaannya, bagus. Saya masih ada pertanyaan. Masih ada waktu. Ya, baik. Masih ada enggak pertanyaan? Silakan yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, saya lanjut. Ya. Silakan, Ustaz. Ya, baik. Ya. Nah, banyak sekali yang berkenaan dengan masalah hadis di bulan Rajab. Bahkan sekarang kita malam Jumat nih, ya. Malam Jumat ada apa? Malam Jumat pertama di bulan Rajab. Nah, di sini ada keterangannya nih. Ruya an Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ta'ala anhu qala idza madha salasa lail min Rajab fi awali Jumatin la tabqa malaikatan fis samawati wala fil ardi wala yajma'una fil ka'bati fayanzulu ta'ala lahum wa yaqulu ya malaikati as'alu ma syi'tum fayaquluna rabbana hajatina antarfira liman shoma Rajab. Jadi hadis ini menjelaskan begini, ya. Hadis ini menjelaskan kepada kita, kata Nabi, ketika telah lewat sepertiga malam di malam Jumat pertama di bulan Rajab. Ini malam Jumat pertama nih di bulan Rajab. Nah, ini kebetulan kita ngaji malam Jumat nih, ya. Ketika telah lewat di malam sepertiga malam di malam Jumat bulan Rajab, di malam Jumat pertama maksudnya gitu ya. Di malam Jumat pertama di bulan Rajab, la tabqa malaikatan fis samawati wala fil ardi. Semua malaikat yang ada di langit, semua malaikat yang ada di bumi, mereka berada di mana? Di malam Jumat pertama di bulan Rajab. Sekarang ini berada di malam Jumat pertama di bulan Rajab. Malaikat yang ada di langit, malaikat yang ada di bumi berkumpul. Wa yajtami'una fil ka'bati, mereka berkumpul. Malaikat yang ada di langit, malaikat yang ada di bumi, ya, berkumpul di mana? Di malam Jumat pertama bulan Rajab berkumpul fil ka'bati, di Ka'bah. Ntar nih sepertiga malam, ntar malam nih. Pas waktu tahajud, semua malaikat yang ada di langit, semua malaikat yang ada di bumi, yaitu berkumpul di Ka'bah. Malam Jumat sekarang nih, pas waktu sepertiga malam, ya, jam berapa tuh sepertiga malam? Kira-kira jam 2-an ya, gitu ya, gitu, jam 2-an lewat dah, gitu ya. Pokoknya jam 3-an lah, sepertiga malam mah udah kesana, jam 2 kesana dah,
ya. Itu malaikat kumpul di mana? Di Ka'bah. Kemudian pada saat itu fayanzurullahu lahum. Allah melihat para malaikat sedang berkumpul di Ka'bah. Wa yaqulu, dan Allah berkata kepada malaikat, ya malaikati, wahai malaikat, is'alu ma syi'tum, mintalah apa yang kamu minta. Kata Allah begitu. Setelah mereka sudah pada kumpul semua, malaikat yang ada di langit, malaikat yang ada di bumi, mereka sudah keliling tawaf di hadapan Ka'bah. Lalu pada saat itu Allah berseru kepada malaikat, para malaikat, wahai para malaikatku, kata Allah, mintalah apa yang kamu minta pada malam itu. Fayaquluna, kemudian malaikat berkata kepada Allah, Rabbuna hajatuna antaghfira liman shoma rajaba. Fayaqulullahu ta'ala qad ghafartu lahum. Lalu kata malaikat, ketika malaikat diminta suruh berdoa kepada Allah, wahai para malaikat, berdoalah kepadaku, apa yang kau minta? Lalu malaikat berkata kepada Allah atau menjawab apa yang Allah minta tadi. Kata malaikat apa? Ya Allah, hajatuna, keinginan kami adalah antaghfira liman shoma rajaba, supaya engkau mengampuni dosa-dosa orang yang berpuasa di bulan Rajab. Tuh. Entar malam nih, malam pertama di bulan Rajab, di malam Jumat, malam pertama di bulan Rajab di malam Jumat, ya. Entar malaikat yang ada di langit dan ada yang ada di bumi, mereka kumpul di hadapan Ka'bah untuk melakukan ibadah, yaitu tawaf. Lalu pada saat itu Allah meminta kepada mereka supaya berdoa. Doanya apa? Doanya yang diminta oleh para malaikat pada saat itu adalah mendoakan orang-orang yang sedang berpuasa di bulan Rajab agar diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu fayaqullahu ta'ala qad ghafartu lahum. Kata Allah, apa yang kau minta agar Allah mengampuni dosa-dosa orang yang berpuasa di bulan Rajab, kata Allah apa? Qad ghafartu lahum, sesungguhnya aku akan mengampuni dosa-dosa mereka. Tuh, ya. Itu keistimewaannya. Orang yang berpuasa di bulan Rajab akan didoakan oleh para malaikat Allah di malam Jumat pertama di bulan Rajab. Para malaikat yang ada di langit dan para malaikat yang ada di bumi turun berkumpul di hadapan Ka'bah untuk mendoakan orang-orang yang sedang berpuasa di bulan Rajab supaya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, sungguh luar biasa keutamaan puasa di bulan Rajab. Dan bahkan nanti di saat orang-orang itu berkumpul di padang mahsyar, keadaan terik matahari jaraknya dari kepala kita itu kurang lebih setengah hasta, ya. Kalau kata orang sono bilang itu satu jengkalnya orang Arab, bukan jengkalnya orang kita. Kalau jengkalnya orang Arab kan panjang tuh, ya. Gitu. Itu matahari tingginya dari kepala kita, deketnya luar biasa. Saking panas-panasnya, keringat manusia ada yang sampai sedengkul, ada yang sampai sebuser, ada yang sampai seleher, bahkan ada yang sampai kelelep dengan keringatnya sendiri. Kapan? Nanti di yaumil mahsyar. Di alam mahsyar, ketika umat manusia dikumpulkan di hari kiamat nanti, di alam mahsyar, masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban. Tetapi keistimewaan orang-orang yang rajin puasa di bulan Rajab, keistimewaan orang-orang yang rajin berpuasa di bulan Syakban, mereka tidak akan mengalami kesusahan, tidak akan mengalami kesulitan. Ada hadisnya, ntar saya sebutkan hadisnya, ya, gitu. Sedangkan mereka, orang-orang yang rajin berpuasa di bulan Rajab, orang-orang yang rajin berpuasa di bulan Syakban, mereka betul-betul tidak merasakan lapar dan tidak merasakan dahaga. Mereka dalam keadaan kenyang, dalam keadaan segar bugar, dan mereka tidak khawatir apa yang terjadi pada saat itu. Nah, di sini dikatakan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Siti Aisyah, dan hadis ini adalah hadis riwayatnya Imam Bukhari. Setiap hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadisnya adalah sahih. Artinya apa? Hadis ini ya banyak orang yang mengamalkannya. Seperti apa hadisnya? Kullun nasi juyya'un yaumal qiyamati ilal anbiya wa ahlihim wa shaimi rajaba wa sya'bana wa ramadhana fa innahum
subba'un la ju'alahum wala aqsa. Kullun nasi, semua manusia, juyaun yaumal qiyamati. Semua manusia dalam keadaan lapar pada hari kiamat. Yang tidak akan merasakan lapar, yang tidak akan merasakan haus sama sekali. Yang pertama, ilal anbiya, para nabi, wa ahlihim, dan keturunan nabi, wa shaimi rajaba, orang yang rajin puasa di bulan Rajab, wa shaimi sya'bana, orang yang rajin berpuasa di bulan Sya'ban, wa ramadhana, orang yang diterima puasanya di bulan Ramadan. Kenapa saya katakan orang yang diterima puasanya di bulan Ramadan? Karena banyak orang yang puasa di bulan Ramadan hanya lapar, dahaga, tapi nggak dapat pahala. Kenapa? Karena dia puasa hanya puasa, nggak makan, nggak minum, tapi mulutnya nggak puasa, ngomelin orang jalan terus. Matanya nggak puasa, maksiat mata jalan terus. Telinganya nggak puasa, telinganya selalu untuk berbuat dosa, berbuat maksiat. Sehingga puasa Ramadannya, lahiriahnya puasa, hakikatnya dia nggak puasa. Maka dikatakan tadi puasa Ramadan yang diterima. Maka mereka orang yang rajin puasa di bulan Rajab, puasa di bulan Sya'ban, dan puasa Ramadannya diterima oleh Allah dan para nabi dan keturunannya, mereka tidak akan pernah kelaparan, tidak akan pernah rasa haus yang terjadi pada diri mereka. Nah, jadi keadaan mereka betul-betul memberikan ketenangan, kebahagiaan di saat orang-orang pada saat itu panik sepanik-paniknya. Itu ya, ini menurut keterangan hadis yang disampaikan oleh Sayyidatuna Siti Aisyah. Ya, ini hadisnya hadis sahih. Jadi kehebatan, keutamaan, fadilah orang-orang yang rajin puasa di bulan Rajab, mereka akan dijauhkan dari kesusahan nanti pada hari kiamat, di saat orang-orang banyak yang panik, banyak yang susah dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, dan mereka bingung pada saat itu. Tapi orang-orang yang rajin puasa di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan puasa Ramadannya diterima oleh Allah, mereka akan diberikan ketenangan, kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah keistimewaan orang yang berpuasa di bulan Rajab. Makanya saya kasih judul bahwa bulan Rajab ini termasuk bagian dari bulan haram, bulan yang Allah muliakan. Ternyata memang benar ada keterangan-keterangan yang terkait dengan keutamaan berpuasa di bulan Rajab dan kehebatan, keunggulan, pahala yang akan didapat. Ternyata mereka akan diberikan ketenangan di saat orang-orang pada saat itu lapar, dahaga, dikumpulkan di alam mahsyar yang luar biasa panasnya dan sebagainya. Tapi mereka orang-orang yang rajin puasa di bulan Rajab, puasa di bulan Sya'ban, dan diterima puasanya di bulan Ramadan, oleh Allah diberikan ketenangan. Tidak ada rasa haus, tidak ada rasa lapar, walaupun matahari dekat dengan kepalanya. Ya, dia tenang. Kenapa? Karena Allah yang memberikan ketenangan sesuai dengan amaliyah dia ketika hidup di dunia. Rajin melaksanakan puasa di bulan Rajab. Ya, begitu. Jadi sekarang ini sudah banyak orang yang meninggalkan kesunahan-kesunahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti puasa di bulan Rajab, puasa di bulan Sya'ban, ya. Maka orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi di saat orang-orang itu meninggalkannya, maka dia termasuk orang gharib, orang yang asing. Maka kata Nabi, Islam datang dalam keadaan asing dan nanti juga kembali kepada Allah dalam keadaan asing. Kalau sudah terjadi seperti itu tandanya sudah memasuki fase akhir zaman. Banyak orang-orang yang tidak lagi peduli dengan sunnah-sunnah Rasul. Ada yang mengatakan, wah maulid bid'ah, puasa ini bid'ah, itu bid'ah. Silahkan. Mereka hanya mempelajari Islam dari luar. Tidak masuk kepada materi yang sedalam-dalamnya. Silahkan. Yang penting kita yang berpegang teguh kepada ahli sunnah wal jamaah, kesunahan-kesunahan yang pernah dicontohkan oleh orang-orang tua dulu, lalu memang ada dasarnya, ada dalilnya. Kita sebagai yang mengikuti sunnah Rasul, insya Allah itulah orang-orang pilihan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah seperti itu. Kenapa? Karena memang melaksanakan kesunahan ini berat.
Kalau puasa Ramadan mah udah puguh lah, karena semuanya bareng-bareng puasa. Kalau puasa sunnah mah berat. Kenapa dewek-dewek kalau orang sono bilang mah ya gitu. Jadi istilahnya tuh kalau betul-betul nggak kuat mah imannya, lihat temen yang ngerokok, kayaknya pengen ngerokok. Apalagi siang-siang dia sambil ngopi, kopinya harum lagi. Wah, semerbak gitu. Ya udah kita ada martabak lagi. Siang-siang langsung ngelepus. Kita yang puasa, aduh aing kabita. Tuh, ya berat emang kalau puasa sunnah gitu. Cuman keutamaannya luar biasa. Orang-orang yang bisa melaksanakan puasa sunnah. Kalau puasa Ramadan udah puguh, semuanya juga puasa. Tapi kalau puasa sunnah, kalau kita betul-betul bisa menjalankannya, sesuatu yang luar biasa. Makanya kesunahan ini tidak dipaksakan, semampu kita. Kita mampu 2 hari silahkan, mampu 3 hari silahkan. Yang penting kita enggak sama sekali. Artinya apa? Supaya kita termasuk kelompok golongan orang-orang yang cinta kepada sunnah Rasul. Kalau kita cinta kepada Nabi, kita tunjukkan apa yang pernah dilakukan oleh Nabi, setidak-tidaknya kita melaksanakannya. Itu walaupun entah kita dengan cara melaksanakan puasa Senin Kamis selama di bulan Rajab, atau kita mau berturut-turut misalkan ngambil besoknya hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, istirahat, ke Kamis mulai lagi, gitu misalkan boleh. Yang penting kita masih berada di bulan Rajab. Kalau kita ingin mendapatkan keutamaan fadilah di bulan Rajab. Nah, demikian pula orang-orang yang berpuasa di bulan Rajab, walaupun hanya 1 hari, mereka nanti akan merasakan namanya Sungai Rajab. Sungai Rajab itu seperti apa? Yaitu putihnya melebihi susu, terus manisnya melebihi madu. Itu diberikan kepada orang yang berpuasa di bulan Rajab, walaupun hanya 1 hari berpuasa di bulan Rajab. Tapi bagi mereka yang tidak pernah melaksanakan puasa di bulan Rajab, jangan harap dia akan merasakan namanya Sungai Rajab yang ada di surga, yaitu putihnya melebihi susu, manisnya melebihi madu. Enaknya luar biasa. Suguhan yang Allah berikan, pahala yang Allah berikan kepada mereka yang berpuasa di bulan Rajab. Tapi kalau kita nggak pernah selama hidup kita puasa di bulan Rajab, di saat orang-orang berkumpul nanti di Sungai Rajab, ketika kita mau masuk, oleh malaikat diusir. Kali itu. Ah tuh, kulit deh, abis teh ketiasa. Ih, anjing teh puasa, tetap kumpul, terbiasa hidup di dunia. Oh gitu. Nah, kita mau malaikat usir tuh. Yang lain udah pada masuk ke Sungai Rajab, kumpul di situ, kita dari luar ngeliatin aja pengen banget tuh. Ketika kita mendekat, malaikat musir. Tuh, itu guru saya pernah menjelaskan seperti itu. Saya sampaikan lagi seperti itu, ya. Karena dulu saya waktu di pesantren, guru saya ngejelasinnya begitu. Tuh, ya. Di saat orang-orang berada di Sungai Rajab, kita yang mau masuk ke situ diusir. Kenapa? Karena kita belum sama sekali, nggak pernah sama sekali seumur hidup kita puasa sunnah di bulan Rajab. Tuh, ya. Hebat keutamaan puasa di bulan Rajab. Ya. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Dan juga satu lagi, ya, ini ada hadis Nabi mengatakan ketika Nabi dimi'rajkan oleh Allah ke Sidratul Muntaha hingga Mustawa, Nabi melihat di sana ada yang namanya di sana itu pada malam Mi'raj, ma'uhu, sungai yang airnya itu lebih manis daripada madu, lebih dingin daripada salju, dan lebih wangi daripada minyak misik. Ya. Lalu Nabi berkata kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, liman haza, untuk siapa ini sungai yang airnya ini manisnya seperti manisnya madu dan dinginnya melebihi dinginnya salju dan wanginya melebihi minyak misik? Kata malaikat Jibril, hadza liman sholar alaika fi Rajab. Ini air sungai Rajab diperuntukkan bagi mereka yang rajin membaca sholawat selama di bulan Rajab. Tuh, ternyata ya orang-orang yang rajin berpuasa di bulan Rajab dia akan mendapatkan sungai Rajab, dan orang-orang yang rajin bersolawat di bulan Rajab
dia pun juga akan mendapatkan, yaitu sungai, yaitu yang manisnya seperti melebihi madu. Terus tadi apa namanya ini ademnya ya, wa abradu minas salji, ademnya itu melebihi salju, dinginnya gitu ya. Nah, wanginya melebihi minyak misik. Ini diperuntukkan orang-orang yang rajin berselawat selama di bulan Rajab. Tuh. Jadi di samping kita rajin membacakan istighfar selama di bulan Rajab pun juga memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi. Juga kita sempatkan untuk berpuasa di bulan Rajab. Walaupun kita hanya 1 hari berpuasa di bulan Rajab, jangan sampai enggak sama sekali. Supaya kita nanti akan mendapatkan dan merasakan nikmatnya sungai Rajab yang sudah Allah sediakan nanti di sana. Ya. Kayaknya cukup ya dari apa yang saya sampaikan. Barangkali sebelum tutup, Pak, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Pak, Assalamualaikum. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, Pak. Kemarin saya puasa hari pertama, sekarang hari kedua, Tat. Gimana hukumnya nih, Tat, nih? Aku pikir kemarin bulan Rajabnya. Pak Yono. Masuk. Tat, Bapak Yono ya? Tat? Iya. Oh ya. Iya, kemarin kan saya puasa nih. Dikira kan hari pertama. Ya, terus. Nah, sekarang puasa hari kedua nih, Tat. Maksud saya begitu, Tat. Hari ini puasa. Iya. Kemarin kali pertama. Iya, aku kira itu tanggalnya kemarin gitu. Terus sekarang ini hari kedua bagi saya nih puasa. Gimana, Tat, hukumnya, Tat? Ya. Ya. Itu aja, Tat. Assalamualaikum. Ya. Kan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaannya Pak Yono ya. Jadi sebenarnya nggak ada yang disalahkan. Pak Yono udah benar, karena Pak Yono kan patokannya kalender ya. Di kalender itu emang tanggal 1 kemarin waktu hari Rabu. Benar. Iya. Nah, sekarang Pak Yono puasa hari Kamis. Hitungan Pak Yono dapat 2 hari. Oh, gitu. Itu udah benar. Ya. Itu kenapa? Ya. Karena kan kita patokannya itu kalender. Bahwa jatuh bulan Rajab itu kemarin waktu hari Rabu. Gitu. Ya. Nah, itu kan penjelasan dari keterangan NU itu kan setelahnya nyusul. Itu kan harusnya kan sebelumnya didapat ya kan informasi itu. Itu kita udah benar karena niatnya kita itu memang ingin melaksanakan kesunahan di bulan Rajab. Gitu. Ya. Jadi bagaimana hukumnya? Malah bagus. Ya. Bagus kenapa saya katakan bagus? Daripada orang yang nggak puasa sama sekali. Gitu. Ya, siap, Tat. Terima kasih, Tat. Informasinya, Tat. Itu. Cakep. Ya. Terima kasih, Pak Yono. Iya, makasih. Ya. Silakan bisa dilanjut dengan doa. Ya. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, apa yang sudah saya sampaikan tadi semoga bermanfaat buat diri saya pribadi, juga bermanfaat buat kita yang hadir di room ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang-orang yang selalu mendapatkan bimbingan petunjuk jalan kebaikan, jalan kebenaran di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan kebarokahan di dalam hidup kita. Nas'alukal barakah wassalamah fid dini wad dunya wal akhirah. Bi barakatil Qur'an sallallahu wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Astagfirullahaladzim ya Allah ya karim ya Allah ya mulia mulia salin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sahabat Rasulullah ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa asatidina wa liqabaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban min ghairi ta'abin wal anasibi ala yalman khalaqa wa huwal latiful khabir. Allahumma iftah lana abwabal khair wa babal barakah wa babal nikmah wa babal rizqi wa babal quwwati wa babal sihhati wa babal salamati wa babal afiyati wa babal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah wa syarril dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya sudah aku sekalian, demikianlah pengajian pada malam hari ini. Semoga